Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ikan giling ya Bu. 1 kilo ikan giling ya Bu ya. Ikan yang sudah kita ambil dagingnya, kemudian kita giling. Ya. Gilingnya bisa giling manual atau food processor. Kan pertama kali yang kita taruh di wadah adalah daging gilingnya. Oke, tadi 1 kilo daging giling, ya, kita masukkan wadah. Kemudian yang perlu diingat dalam olahan pasta adalah kita tambahkan dulu garam. Ini kan 20 gram garam, masukkan dulu. Jadi jangan lupa Bu, garam terlebih dahulu. Garam langsung kita oleni ke daging ikan. Ya, sampai dia kenyal. Kalau sudah tidak lengket lagi di wadah, ya, sudah kenyal istilahnya, sudah kalis, bisa kita tambahkan langkah selanjutnya menteganya 30 gram. Nah, kita masukkan telurnya. Telur, tadi 1 butir telur Ibu, butuh putih dan kuning telurnya. Kenapa? Karena putih telurnya digunakan untuk perekat, sedangkan kuningnya untuk pengembang. Adonan ini harus setiap tahapnya harus tetap kalis dan homogen, ya, istilahnya rata. Sekarang kita tambahkan gula Ibu, tambahkan gula. Kita adonan dulu Bu, karena gula itu biasanya kristalnya lebih kasar. Tambahkan mericanya Bu, merica bubuk yang sudah dihaluskan. Lebih baik kita pakai merica yang asli ya Bu ya, karena pedasnya lebih menggigit. Oke, kalau sudah kita tambahkan bumbu halusnya, bawang merah. Ya. Kalau ibu-ibu yang dicampur nggak masalah, ini kita campur saja bawang merah, bawang putih, kemudian jahenya. Sekali lagi, tetap diaduk rata. Kita tambahkan tepung tapiokanya Ibu. Tepung tapiokanya 200 gram atau 2 on. Sekali lagi ini sedikit demi sedikit. Maksudnya sedikit demi sedikit itu supaya kita kerja tetap dalam keadaan bersih. Dan tepungnya ini tidak kemana-mana Ibu. Tambahkan sayurannya Bu. Sayurannya dimasukkan. Ada wortel kita masukkan. Kemudian ada daun bawang. Ini karena kita memanfaatkan daun kelor, bisa kita masukkan daun kelor ini bisa kita masukkan secara utuh sebagai sayuran atau Ibu buat sarinya, ekstraknya, sehingga akan memberi warna hijau pada adonan. Ibu kita lihat adonannya ya Bu ya, cantik kan? Ada warna oranye, ada warna hijaunya. Ibu bisa buat cetakan ini, ya. Ini cetakan itu seperti dari telenan yang kita mal ya, kita bentuk adonan, ada bentuk hati, ikan, ada segi 4, atau bahkan cetakan yang lain-lain. Siapkan tepung crumble-nya, sebelumnya kita oleskan minyak. Kalau Ibu pakai langsem, jangan lupa Bu, sebelumnya kita oleskan minyak dulu ya Bu. Kita kukus tergantung dari banyak yang akan kita kukus. Biasanya kurang lebih sampai 30 menit. Begitu tergantung banyak sedikitnya ya Bu. Tapi kalau cuma sedikit, bisa kita hanya 15 menit saja Ibu. Ini kita coba, kita menggunakan mal atau cetakan. Hasilan cetakan kita yang kita coba menggunakan
mal ya Bu ya, atau cetakan. Ada dua cara. Tapi kalau kita ingin untuk usaha, kita kukus dulu Bu. Jadi nanti kalau Ibu mau usaha, Ibu kembangkan usaha, ya, Ibu bisa dikukus dulu. Produk ini udah siap saji. Kalau Ibu langsung goreng, langsung disajikan. Sebagian kita kukus. Ini nanti kita dinginkan, kita kemas, kita simpan dalam freezer. Yang belum dikukus, ini bisa kita goreng kalau apinya sudah panas, minyaknya belum panas. Kita lihat kukusannya Ibu. Wah, ternyata kita punya sudah matang. Ini pun bisa langsung dimakan Bu. Kadang-kala ada yang nggak suka digoreng ya. Atau nanti setelah dingin kita kemas. Ini kita goreng ya Bu ya langsung. Ini apinya sudah panas. Apinya sudah besar. Ini bisa kita balik-balik. Ya. Ini ya hasilnya memang kalau kita tidak agak mengembang ya Bu ya, besar. Jadi apinya jangan terlalu panas. Ada dua cara. Ibu langsung dikukus, misalnya langsung Ibu masuk crumble atau Ibu bikin buttermilk-nya, misalnya adonan basahnya, namanya buttermilk. Bisa dengan kocokan telur, bisa dengan bumbu tepung bumbu. Baru masukkan ke crumble. Produk kita yang sudah kita sajikan dan kita kemas. Nah, ini kita kemas ya Bu. Kita kemasnya biasanya menggunakan plastik ya untuk produk-produk beku ya Bu ya. Kemudian kita sealer. Sealernya bisa kita sealer biasa atau dengan vacuum sealer. Nah, tapi biasanya untuk produk-produk ini kita hanya sealer biasa saja, tidak menggunakan vacuum. Nah, tapi ini adalah produk yang kita kukus dulu Bu, karena ada peraturan istilahnya ketentuan kalau kita memproduksi makanan, ya istilahnya makanan, sebaiknya kalau mau kita simpan dalam freezer itu makanannya semuanya bahannya dalam keadaan matang. Makanya kita kukus dulu sehingga crumble-nya matang dan adonannya matang. Baru kita setelah dingin kita kemas dengan plastik. Ini yang siap saji ya Bu. Ibu sudah Ibu sajikan, Ibu kasih garnish dan sebagainya. Kalau nanti ada acara-acara ya. Dan ini yang kita kemas Ibu kalau mau Ibu jual. Oke, hasil hari ini yang sudah dikemas maupun yang siap disajikan.